طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-habib al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir al-Alawi al-Hadrami radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Ila an qala wa arkanul haji al-ihramu wal wuqufu bi Arafah. Wa arkanul haji lan utawi pira-pira rukun haji al-ihramu iku ihram, wal wuqufu bi Arafah lan wukuf ing dalam Arafah. Wa tawafu bil baiti lan tawaf bil Ka'bah ing dalam Ka'bah. Bil baiti ay fi haul al Ka'bah. Was-sa'yu baina Safa wal Marwah lan sa'i ing dalam antarane Safa lan Marwah. Wal halqu awit taksiru, wal halqu lan botak ya, wal halqu lan botak awit taksiru utawa nyukur. Jadi ada berapa ini? Ada 5 ya. Jadi rukun-rukunnya haji itu ada 5. Jadi kalau rukun itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Kalau rukun haji nggak bisa diganti dengan diganti dengan bayar fidyah atau apa, bayar dam, nggak bisa diganti dengan itu. Jadi kalau orang sudah nggak melakukan ruku ya harus rukun, nggak bisa. Jika ada orang tidak melakukan rukun maka dia dituntut untuk melakukan rukun. Pertama itu ihram. Apa itu ihram? Niat masuk haji atau niat masuk melakukan ibadah haji utawa umroh. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat masuk ibadah haji. Begitu juga umroh, niatnya nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini harus niat ya. Nggak boleh nggak niat. Orang nggak niat, ya harus niat, nggak bisa. Terus balik lagi niat dari mikot, tempat yang sudah ditentukan mikotnya, maka ya harus niat. Ya, baik pun haji atau umroh. Terus yang kedua wukuf di Arafah. Itu juga termasuk rukun. Orang ketinggalan wukuf di Arafah ya sudah nggak dapat haji. Ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Wukuf di Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Arafah tanggal berapa puasa? Puasa Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Ya kan 10. Tanggal 10 lebaran haji. 11 tas. 11, 12, 13 tas. Iya. Jadi tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Jadi makanya orang-orang haji itu kalau sudah masuk tanggal 9, berarti tanggal 8 sudah persiapan di Mina. Kumpul di sana,
Nah, tanggal 9 semua harus di wukuf di Arafah. Awas tuh, perhatikan. Yang penting hadir di Arafah walaupun sebentar. Ya, walaupun lewat. Walaupun hanya lewat di tempat wukuf di Arafah itu, di Arafah walaupun lewat sudah sah. Karena kata Rasulullah, al-hajju Arafah, haji iku Arafah. Orang kalau ketinggalan Arafah ya sudah nggak dapat haji. Kapan adanya kita di Arafah? Dari mulai zawal. Dari mulai zawalus syams di tanggal 9. Zawal. Kan tanggal 9. Kapan zawal itu? Duhur. Waktu duhur kan tanggal 9 kan? Nah, mulai dari zawalus syams tanggal 9 sampai kapan? Sampai fajar tanggal 10. Artinya sebelum fajar. Jadi antara zawal sama sebelum fajar itu harus berada di Arafah. Walaupun nggak keseluruhan. Dari mulai zawal sampai itu enggak. Walaupun sebentar. Di antara zawalus syams sampai apa? Sampai qabla al-fajr, sebelum fajar di tanggal 10. Tanggal 10 berarti hari Idul Adha. Antara itu pokoknya kita harus wukuf di Arafah. Paham? Antara zawal sama fajar tanggal 10-nya. Iya. Itu wukuf di Arafah. Tapi tetap harus lebih dulu nih. Niat ihram. Ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Jelas ya? Awas perhatikan nih. Itu rukun. Rukun yang kedua, tawaf. Tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Namanya tawaf ifadah. Tawaf itu ada banyak. Ada tawaf kudum, ada tawaf yang baru datang. Ya kan? Kita kalau datang tuh sunnah tawaf, ya. Tawaf kudum. Kita kalau masuk ke sana ke Masjidil Haram, kita disunahkan tawaf. Ganti tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Ada namanya tawaful wada. Tawaf meninggalkan Mekah. Itu juga namanya tawaf. Nah, ini tawaf rukun haji itu namanya tawaf ifadah. Jelas ya? Kapan melaksanakan tawaf ifadah itu? Setelah ihram dan juga setelah wukuf. Bahkan katanya Syekh Ibn Hajar mengatakan rukun yang paling afdal adalah tawaful ifadah. Bahkan lebih afdal daripada wukuf di Arafah. Lebih afdal. Artinya bukan berarti nanti menghilangkan wukuf, ya nggak bisa. Maksudnya ibadah haji rukun yang paling afdal yaitu tawaful ifadah. Kapan masuknya? Wa an yakuna ba'da intisafi lailatin nahri. Nih, tawaful ifadah masuknya setelah di atas jam 2 malam apa? Lailatun nahri, malam lebaran. Iya. Malam. Ya, malamnya tanggal 9. Tapi di atas jam 2 Lailatul nisfi. Jadi setengah dari malamnya, setengah dari malamnya lebaran. Berarti jam 12 ke atas tuh itu sudah masuk
sudah bisa melakukan tawaf ifadah. Iya, pokoknya jam 12, ya jam 12 sana lah. Di sana, orang tempatnya di sana. Ya, paham ya? Jelas? Nah, kalau tawaf harus syarat-syarat seperti sholat itu ya. Harus punya wudhu, nggak boleh ada najis, ya. Harus suci. Jelas? Ya, lanjut. Tahu ya, tawaf caranya tahu ya. Posisi Ka'bah harus berada sebelah kiri kita. Ya. Awas, perhatikan Ka'bah berada di posisi kiri kita. Dan awas jangan nempel ke syadarwan. Ya, syadarwan itu ada unduk-undukan tuh, Far. Syadarwan ini kan Ka'bah tuh. Biasanya ada nongol sedikit di bawah tuh. Iya, batu tuh, itu awas. Itu namanya syadarwan. Itu termasuk Ka'bah. Jangan sampai tangan kita nyentuh di situ. Karena itu termasuk Ka'bah. Karena kita posisinya tawaf itu harus di luar Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah soalnya. Dan Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Dan perhatikan awas, ada Hijr Ismail. Kita harus melewati Hijr Ismail. Jangan masuk Hijr Ismail, tapi di luar sana. Ya. Jelas? Sebanyak berapa? 7 kali. Kalau ragu, ini 6 apa 5 nih? Ngambil yang paling sedikit. Karena yang paling sedikit itu yang yakin. Terus. Ke sholat, 3 apa 4 nih? Yang ambil 3. Wasa'yu bainas Safa wal Marwah. Terus termasuk rukun itu sa'i antara Safa dan Marwah. Dimulai dari Safa, Marwah 1. Marwah, Safa 2. Safa, Marwah 3. Marwah, Safa 4. Safa, Marwah ya sampai 7. Ya. Mafhum? Insyaallah. Terus yang kelima, wal halku awit taksir, yang gundul, tahallul. Ya, gundul utawa nyukur, ya. Rambut syukur-syukur digundul, bagus. Lebih bagus atau dicukur. Kalau perempuan ya nyukur, diguntingnya. Mafhum ya? Insya Allah. Dan awas perhatikan juga di dalam haji itu ada 2 tahallul. Ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul awal kapan? Tahallul awal itu kalau sudah kita melakukan 2 perkara dari 3 rukun. Awas nih. Kalau kita sudah melakukan 2 perkara dari 3 rukun, maka sudah tahallul awal. Apa aja? Tawaf ifadah, terus halaq, ya, terus yang ketiga apa namanya? Tawafil ifadah, jumrah, tawaf, ya, jumrah sama nyukur. Itu 2 dari ini kita kalau sudah melakukan ini maka sudah mendapatkan tahallul awal. Artinya ada perkara-perkara yang tadinya haram yang tidak boleh maka halal. Nah, kalau sudah melakukan 3 perkara ini, 3 rukun, maka sudah mendapatkan tahallul tsani. Tahallul tsani apa? Artinya semua yang tadinya tidak boleh ketika kita melakukan haji, maka semuanya boleh. Ya. Mafhum ya? Jumrah, tawaful ifadah, terus nyukur. Biasanya afdolnya nih. Jumrah dulu,
Jumrah Aqabah dulu, baru kemudian nyukur. Setelah nyukur, langsung kita ke Mekah. Ke Mekah. Untuk melakukan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, ya, selesai. Yang belum sa'i. Kalau sudah sa'i ya sudah enggak. Kalau ketika sudah pertama datangnya sudah melakukan sa'i, begitu tawaf kudum, tawaf pertama datang, kalau kan biasanya sa'i. Kalau enggak sa'i, ya berarti kudu sa'i. Tapi kalau sudah sa'i, ya sudah enggak perlu sa'i lagi. Hanya cukup tawaful ifadah. Setelah tawaful ifadah selesai, baru tahallul yang kedua. Sudah selesai. Nah, lanjut. Wahya lan utawi 5 rukun. Wahya lan utawi 5 rukun. Illal wuqufa, kejaba wukuf. Illal wuqufa kejaba wukuf. Arkanun iku pira-pira rukun lil umrati keduane umrah. Paham? Kan ada berapa tadi rukun haji? 5. Rukun haji ada berapa? 5. Apa aja? Ihram, niat masuk ibadah haji atau umrah. Terus kemudian wukuf. Terus tawaf, sa'i, halak. 5 ini kecuali wukuf. Berarti 4 ini rukun umrah. Rukun hajinya 5 tadi. Rukun haji ada 5. Kalau rukun umrah ada apa saja? Ya, ihram. Berarti niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. 1. Terus tawaf. Ya kan? Kan kamu pernah tuh tawaf. Masih kecil kamu. Tawaf, habis tawaf habis sa'i, halak nyukur. Udah selesai. Iya. Nyukur dulu. Ya sa'i dulu baru nyukur. Habis tawaf, sa'i baru nyukur. Paham ya? Kami masih kecil berarti. Arti rukun Islamnya belum, umrah wajibnya belum. Jafar juga masih kelas berapa, Pak? Iya masih belum. Ya kamu masih bayi, ini masih kecil. Lanjut. Jelas ya? Wali hadhil arkani furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Wali hadhil arkani lan tetep keduene iki pira-pira rukun. Furudun apa pira-pira fardu wa syurutun lan pira-pira syurut la budda mesti atau kena ora min muraatiha saking memperhatikan fardu-fardu dan syurut saking muraatil furud wa syurut. Paham gak nih? Jadi di dalam rukun itu ada fardu dan ada syurutnya, ya kan? Rukun tawaf kan? Dan di dalam tawaf itu ada fardu dan ada syarat-syaratnya. Wukuf di Arafah kan rukun, ada fardu-fardunya, ada syurut-syurutnya, dan itu harus diperhatikan. Dan nyukur juga ada fardu-fardunya dan juga ada syurut-syurutnya, harus diperhatikan. Nah, terus waharuma alaman ahrama tibun waharumalan haram alaman ahrama ing atase uwong ahrama kang ihram sapa wong tibun apa wangi-wangian tibun apa wangi-wangi apa iku fa'il dari haruma
waduhnu ra'sin lan minyai sirah. Waduhnu ra'sin lan minyai sirah. Apa sirah itu? Kepala. Waduhnu ra'sin dan minyai kepala, walihyatin lan janggut. Tak boleh meminyaki. Wa izalatu dhufrin wa sya'rin lan ngilangaken kuku, wa sya'rin lan rambut. Wa jima'un lan jima'. Wa muqaddimatuhu lan pengarep-pengarepe jima'. Lan pengarep-pengarepe jima'. Muqaddimah. Jadi harus diperhatikan bagi orang yang ihram, entah itu haji atau umrah, maka dilarang, tidak boleh atau diharamkan pakai minyak wangi, nggak boleh. Ya, terus meminyaki rambutnya, rambut kepalanya atau jenggotnya itu nggak boleh. Terus juga menghilangkan kuku nggak boleh, dan juga menghilangkan rambut nggak boleh. Jima apalagi atau pengarep-pengarepnya jima. Wa aqdun nikahi lan akad nikah. Wa aqdun nikahi lan akad nikah. Wastiyadu saidin lan buru ing buruan. Lan buru ing beburuan. Memburu. Wastiyadu saidin makulin lan beburu ing buburuan makulin kang dipangan. Ya dulu itu kan ada, ya mungkin bisa jadi sekarang bisa muncul lagi karena sekarang kan Arab Saudi sudah ada hujan, ada ini, otomatis ada binatang. Ya dulu kan nggak ada hujan, ya dulu ada lah. Wastiyadu saidin makulin lan beburu ing buruan makulin kang iso dimakan bariin kang bongso darat. Bariin kang bongso darat. Memburu binatang yang bisa dimakan dari bangsa binatang darat. Awas, haram. Terus lanjut. Wa ala rajulin lan wajib ing atase rajul, lan wajib ing atase laki-laki wong lanang satru ra'sihi apa nutup sirane rajul. Satru ra'sihi apa nutup sirane rajul. Apa sirah? Kepala. Nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh nutup pakai rida, nggak boleh. Awas, hati-hati. Kalau sudah masuk ihram berarti menutup kepala itu nggak boleh. Walubsu muhitin lan ngenggo pakaian kang liputi. Walubsu muhitin lan ngenggo pakaian kang nyelimuti. Apa yang nyelimuti? Ya baju, ya gamis. Nggak boleh. Pakainya kain ihram. Ya, kain. Lanjut. Jelas? Wa alaiha satru wajiha. Wa alaiha lan haram ing atase mar'ah. Alaiha al mar'ah wong adon. Wa alaiha lan haram ing atase wong wadon
Satru wajiha apa nutup wajah almar'ah. Satru wajiha apa nutup wajah almar'ah. Jadi kalau perempuan nggak boleh nutup wajahnya. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ardhaha, beliau saking nggak mau kelihatannya ketika beliau melakukan ihram, saking nggak mau kelihatan wajahnya oleh laki-laki, tapi nutupnya nggak bisa, nggak boleh. Tapi beliau bikin sini ada kayu ke depan, terus kayak beca-becaan begitu tuh. Ya, nah itu boleh. Yang penting tidak nempel ke wajah. Kalau nempel ke wajah itu yang nggak boleh. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika ihram haji, beliau pakai kayak beca-becaan begitu, kasih kayu. Tapi kalau nempel sama wajah itu nggak boleh. Mafhum? Terus wa kuffazun. Kuffazun itu sarung tangan. Nggak boleh pakai sarung tangan. Nggak boleh pakai sarung tangan perempuan ya. Jadi kalau laki-laki apa saja? Kalau laki-laki nutup kepala nggak boleh. Walubsu muhitin. Terus atau lubsu khiyatin, memakai pakaian yang sudah dijahit ya, itu juga nggak boleh ya, nggak boleh. Faman fa'ala syai'an, faman mongko utawi sopone uwong, faman mongko utawi sopone uwong fa'ala iku agawe sopoman, fa'ala iku agawe sopoman syai'an ing siwiji-wiji, syai'an ing siwiji-wiji min hadhil muharramati saking iki piro-piro keharaman, min hadhil muharramati saking iki piro-piro kang diharamaken, fa alaihi maka tetep ing atase man al ismu opo dosa wal kafarah lan kafarah. Wa yazidu lan luwih nambah atau lan luwih, wa yazidu lan luwih al jima'u opo jima, al jima'u opo jima bil ifsadi kelawan rusak, wa wujubil qada'i lan wajibe qada fauron hale langsung fauron hale langsung, wa itmamil fasidi lan wajib nyempurnaaken al fasidi kang rusak, al fasidi kang rusak, dan menyempurnakan yang rusak. Nyambung gak ini? Jadi bagi laki-laki yang berjima, ketika dia lagi ketika sudah melakukan ihram ya, sebelum melakukan tahallul ya, sebelum melakukan tahallul, maka di samping dia itu dosa dan juga kafarah ya, juga hajinya rusak ya. Ini kalau dia jima secara sengaja dan juga dia tahu bahwa ini haram ya. Mafhum ya? Terus juga wajib mengqadha langsung ya.
Kalau umroh, ya umrohnya langsung diulang lagi. Kalau umroh kan gampang. Kalau haji ya nggak bisa. Tahun depan. Ya, Mau ada duit, nggak ada duit, pokoknya harus pulang. ya iyalah. Ya kapan? Ya berarti kan dia belum melakukan apa-apa. Artinya harus diulang lagi dan menyempurnakan yang rusak. Ya, mafhum? Laki-laki, Bu. Kan tadi. Hah? Tadi tadi laki-laki. Apanya? Orang-orang maksud ini banding Abi maksudin laki. Iya. Kalau perempuan itu kan gini, Far. Nah, termasuk makanya kan kalau kafaratul jima di bulan Ramadan itu kebanyakan yang kena itu laki-laki, perempuan mah enggak. Kebanyakan laki-laki. Nah, ini kan di sini kan makanya di syarahnya idza jama amidan aliman bitahrim fa in kana nasiyan au jahilan bitahrim au jumi'atil mar'ah. Nah, atau perempuan dijima, ditidurin sama suaminya mukrohah, dipaksa, lam yafsudil hajj, ora rusak apa haji alal asah menurut pendapat yang sahih, wala fidyata aidan alal asah, dan juga tidak wajib membayar fidyah menurut pendapat yang asah. Ya, terus jelas. Ayo, bulan wajib an yuhrima minal miqati apa yen to ihram. Bulan wajib an yuhrima apa yen to ihram, niat ihram itu ya minal miqati saking miqat. Kan miqat sudah ditentukan. Bagi orang yang di luar Mekah, bukan penduduk Mekah, maka ihramnya sudah ditentukan. Ada yang dari Indonesia, dari Yalamlam. Yang kalau sekarang itu banyak orang yang dari Jeddah. Dulu kalau niat ihram itu di Yalamlam, berarti di pesawat sudah niat. Ya kan? Sekarang alhamdulillah di Jeddah, menurut pendapat ada ulama yang mengatakan boleh, karena Yalamlam itu karena mikot itu kan niat haji atau umrah itu kan dari mikot itu dari akhir mikot kan. Mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu tempat yang sudah ditentukan waktunya. Ada waktu yang sudah ditentukan untuk haji. Kapan sih waktu untuk haji? Dimulai dari bulan Syawal, terus Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan 10 dari Dzulhijjah. Ini 3 bulan ini kan, itu namanya mikot zamani. Mikot zamani, artinya waktu. Ada lagi mikot makani. Mikot makani itu tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Ji'rana, Yalamlam, terus apa di situ. Nah, sudah ditentukan. Nah, kalau kita Indonesia, Yaman juga termasuk dari Yalamlam. Dan termasuk Yalamlam, akhir daripada Yalamlam itu Jeddah. Makanya Indonesia kebanyakan dari Jeddah sekarang. Ya, sudah turun dari pesawat berarti. Ya, kita dulu kalau dari Yaman itu kita niatnya di Yalamlam. Nanti kita ketika di pesawat dikasih tahu, Far. Pesawat dikasih tahu, Anda sebentar lagi mau sampai ke Yalamlam. Yang mau niat silakan niat. Untuk niat Yalamlam itu tempat mikot dari Adnal Hil lah. Mikot kan orang mikot itu harus keluar dari tanah haram, ya kan? Adnal Hil. Nah, termasuk mikot makani itu yang sudah ditentukan oleh Nabi. Ada Abyar Ali kalau dari Madinah. Nah, kita tuh
waktu lagi umroh itu dari Abyar Ali. Soalnya ke Madinah dulu kan, kita nggak umroh dulu, dari Madinah dulu kita kan 4 hari, terus kemudian berangkat ke Makkah. Nah ketika berangkat ke Makkah kita kan mampir dulu ke Abyar Ali. Nah Abyar Ali itu namanya mikot, ya Abyar Ali, Bir Ali kata orang sini mah, namanya si Abyar Ali. Nah di situ kita ngambil mikotnya, niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Mikat makani. Setelah itu ya kita berangkat. Nah dari situ kan jauh ke Mekah. Ya kurang lebih 6 jam. Paham ya? Jadi wajib kita niat ihram itu dari mikot. Niat ihramnya rukun apa wajib? Rukun. Ya kan niat ihram di mana? Niat ihram itu rukun. Tapi ngambil dari mikotnya itu perkara wajib. Paham? Lalu niatnya rukun apa wajib? Rukun. Tapi kalau haji niatnya itu harus dari mikot. Dari mikot itu wajib. Umroh ambil niatnya dari mikot. Kayak kamu nih sholat, niat itu wajib gak? Wajib kan sholat? Kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram, itu begitu maksudnya. Sholat niat wajib. Niatnya pas di takbir. Kamu kan niat haji, niat umroh, ya kan? Niat itu rukun apa wajib? Rukun, ya kan? Nah, niatnya di mana? Niatnya itu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Di mikot. Namanya mikot maka nikang bongso tempat. Niat sholat itu rukun. Nah, niat takbiratul ihramnya wajib. Iya, gitu loh maksudnya. Jelas? Wafil haji mabitu Muzdalifata wa Mina. Wafil haji lan tetap ing dalam haji, artinya wajib di dalam haji. Mabitu Muzdalifata, opo netep atau nginep, mabitu opo nginep Muzdalifata ing Muzdalifah. Termasuk juga perkara yang wajib di dalam haji itu nginep, ya, nginep di mana? Di Muzdalifah. Kapan nginep itu? Dikatakan nginep itu kalau di atas jam 12. Itu udah masuk. Kalau dia nggak nginep, maka wajib bayar denda. Terus, enggak, pokoknya kalau wajib nggak rusak, harus bayar dam. Tapi kalau rukun, sampai kapanpun, ya, kalau dia nggak melakukan, ya nggak sah, itu rukun. Ya, tapi kalau haji bisa ditutup dengan dam. Wamina dan juga mabit di Mina. Paham? Kadar berapa menetapnya? Kadar berapa? Kalau di Mina itu 2 kali nginep. Dari Muzdalifah. Kadar berapa? Waktu berapa? Sebentar, apa-apa. Ya mabit aja, yang penting masuknya sudah di atas jam 12, itu sudah masuk. Wajibuhu lahdhah, sebentar. Kewajibannya hanya sebentar. Tapi harus di atas jam 12. Sama kayak diikutin Arafah. Iya, tapi ya nggak apa-apa. Itu termasuk sudah mabit. Ya. Nah kalau di Mina, nah dia di malam-malam tasyrik 11, 12, 13 itu sudah itu juga wajib nginep. Wajib nginep.
Nah, nanti Abi mau belum jelaskan nafar awal, nafar thani. Orang kalau nafar awal itu berarti nginepnya cuma 2 malam. Nanti caranya gimana? Nanti jumroh tiganya harus dikodok, bukan dikodok, langsung dirapel di hari 12 tuh, yang mestinya di tanggal 13 kita lempar jumroh salas, tapi digabung di tanggal 12. Ya jelas, gampang nanti di kitab selainnya insya Allah. Yang penting kamu tahu dulu nih, ya itu bahwa mabit di Muzdalifah dan juga Mina itu wajib. Wa ramyu jumratil aqabati yauman nahri, lan balang jumrah aqabah yauman nahri ing dina nahar, ing dinara raya nahar itu raya Idul Adha. Jelas? Nanti itu ngambil dulu tuh 7 batu tuh ngambilnya di Muzdalifah. Ya, ada nanti. Sudah dipersiapkan sekarang Mami. Ambil batu, nanti kita jumroh Aqabah. Ya, syaratnya 7 batu. Terus juga syaratnya harus dikatakan bahwa dia melempar satu-satu. Nggak boleh langsung 7. Ya harus satu-satu. Allahu Akbar. Terus waramyul jamaratis salasi ayyamit tasyriki, lan apa balang pira-pira jumrah salas kang telu ayyamat tasyriki ing pira-pira dina tasyrik. Jadi setiap hari kita melakukan 3 jumrah di hari tasyrik. Jadi tanggal 11 tuh kan jumrah Aqabah sudah. Ya, jumrah Aqabah kapan? Waktunya kan masuk dari Lailatul Nahar, min nisfi Lailatul Nahri. Jadi setengah dari malam Id, di atas jam 12 tuh sudah boleh untuk melempar jumrah Aqabah. Iya. Nah nanti kapan keluarnya? Wa yakhruj waqtal ikhtiyar bi ghurubi syams. Nanti keluarnya itu dengan tenggelamnya matahari. Nah itu tanggal berapa? Tanggal 10. Nah tanggal 11, 12, 13 itu jumroh 3. Tanggal 11 jumroh 3. 1, 2, 3. Takbir. Tuh. Jadi nanti ngambil dulu tuh batunya tuh. Berarti berapa batu? 20 kan 7 kali 3 21. Siapin. Tapi dilebihkan barangkali meleset. 7. Datang lagi jumroh yang tengah, lempar. Terus jumroh yang ketiga, dah selesai, balik, ya kan? Hidup lagi, ya, hidup lagi di Mina. Besoknya lagi ngambil lagi batu, kita balang lagi 3, hidup lagi. Tanggal 12, tanggal malam 13, nah hari 13-nya kita ambil lagi, lempar. Habis itu biasanya langsung tawaf udah enggak tawaf. Udah selesai. Oh, ya tahlul kan udah. Tahlul tsani kan udah. Habis tawaful ifadah. Ini bukannya habis jumroh. Aqabah. Jumroh Aqabah kan? Jumroh Aqabah tuh jumroh salah tadi sama waktu masuknya nih sebenarnya. Enggak kan tiap hari. Tiap hari itu ketika masuk jam 12 enggak sama kayak jumroh. Enggak. Iya. Waktunya minaz zawal. Waktunya dari zawalus syams. Tiap hari tanggal di hari tasyrik. Masuknya dari tanggal dari zawal. Terbitnya gitu. Iya. Paham ya? Berarti bukan kayak Aqabah ya. Kalau Aqabah kan di tengah malam udah bisa langsung jumroh Aqabah. Kalau aku ya. tengah malam, ya. Berarti misalkan nggak bisa. Siang. Jumroh 3 itu waktunya siang, ba'da zawal, minaz zawal, dari zawal itu jumroh yang 3. Kalau jumroh Aqabah masuk waktunya dari min nisfi lailatin nahri, ya kan? Udah selesai. Paham ya? Jadi mulainya itu dari jumroh kubro.
Mulainya dari jumroh kubro, terus jumroh wusta, kemudian jumroh akobah. 3 itu ya. Terus selama tidak melakukan nafar, kalau kamunya nafar awal, ada nafar awal, nafar tani. Kalau nafar awal berarti cuma nginepnya 2 malam. Ya, 2 malam. Jadi tanggal 12, ya tanggal 12 tuh kamu mempersiapkan batu berapa? Kan 21. Tambah lagi buat besoknya sih. Berarti 42 kan? Karena besoknya sudah nggak nginep lagi kamu. Malam itu sudah harus keluar. Lempar kamu, balik lagi ke kubro, wusto, sugro. Kan kubro, wusto, akobah. Selesai, balik lagi kubro, wusto, akobah. Habis itu langsung bergegas ke Mina, beres, langsung kemana? Ke Mekah. Berarti itu ngambil nafar awal. Kalau yang nginep berarti nafar tsani. Ayo, memang kalau masalah haji itu harus praktek. Ya, lanjut. Wa tawaful wada'i, lan tawaf wada', tawaf perpisahan. Ya, itu juga wajib. Jadi kalau sudah mau pergi, jadi sebelum tawaf itu kamu sudah siapkan dulu tasnya. Siapkan dulu. Ya. Sudah siap baru kamu tawaful wada'. Tawaful wada', perpisahan sama Maka setelah itu langsung bergegas pergi meninggalkan Mekah. Jangan nginep lagi, sudah tawaful wada nginep lagi. Ya harus melakukan lagi tawaful wada. Ayo. Pas mau pulang tuh pas lagi perang yang pulang dari haji ke hambat sama pesawatnya cuma. Ya tapi kan sudah meninggalkan Mekah itu. Wa yahrumu saydul haramaini wa nabatuhuma ala muhrimin wa halalin. Wa yahrumu lan haram saydul haramaini apa ngeburu buruan ing dalem loro kota haram. Haram Mekah dan haram Madinah. Wa nabatuhuma lan cukulan-cukulane haramen. Pohon-pohon atau tanduran-tanduran yang ada di Masjidil Haram, Haram Mekah dan haram maksudnya bukan Masjidil Haram. Di Haram Mekah dan juga Haram Madinah itu tidak boleh ditebang atau dicabut. Awas hati-hati. Bagi siapa? Ala muhrimin wa halalin ing atase wong ihram wa halalin lan wong kang halal. Artinya orang yang melakukan ihram ataupun tidak boleh ya berburu-buruan di sana dan juga mencabut pohon-pohon yang ada di sana. Bagi orang yang ihram ataupun tidak, kecuali makanan yang memang buat makanan binatang ya boleh, atau obat-obatan boleh, atau yang mengganggu kayak duri-duri ya boleh. Ya. Wa tazidu Makkah biwujubil fidyah. Wa tazidu Makkah al Madinah. Wa tajibulan wajib opo al fidyah. Wa tajibu apa sebentar. Wa tajibu lan wa tazidu lan luwih. Wa tazidu lan luwih maka tu opening Mekah biwujubil fidyati kelawan wajibe fidyah, kelawan wajibe bayar artinya kalau di Mekah lebih lagi dituntut untuk membayar ya kalau dia mencabut ya bayar dam kalau lagi
ihram bayar dam. Tapi kalau bukan orang yang muhrim itu tetap bayar fidyah. Karena betul-betul harus dihormati. Faslun utawi iki. Hah? Artinya lebih lagi kalau di Mekah gitu loh. Ya, lebih lagi kalau di Mekah. Kan ada haram, Far. Ada Mekah. Kalau di Mekahnya, Mekah di sini maksudnya kalau di sini nih biwujubul fidyah fiha dunahuma li'annahuma laysa mahallaini linnusuk. Ya. Fa in atlafa saydan dominahu. Ya. Lanjut. Faslun utawi iki ku fasal fi wujubi mura'atil halali wal harami fil muamalati wal ankihah. Faslun utawi iki ku fasal ing dalam nerangaken kewajiban memperhatikan halal, perkara-perkara kang halal wal harami lan perkara kang haram fil muamalati wal ankihati ing dalam pira-pira muamalat transaksi wal ankihati lan pernikahan. Awas hati-hati. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim mukallafin kang mukallaf an la yadkhula fi syai'in apa yen to ora mlebu sapa muslim mukallaf fi syai'in ing dalam sewiji-wiji hatta sehingga ya alama weruh sapa muslim hatta ya alama sehingga weruh sapa muslim ma ing perkara ahallallahu ta'ala ahalla kang ngalalaken Allahu sinten Allah ta'ala hale maha luhur. Minhu saking ma wamalan perkara lan ing perkara harama kang haramaken sinten Allah. Jadi seorang muslim yang mukallaf sebelum dia masuk dalam sesuatu dia harus tahu dulu mana yang halal mana yang haram supaya tidak nerjang. Harus diperhatikan. Kamu mau apa? Mau jual beli, harus tahu. Yang halal itu mana, yang haram itu mana. Kamu mau apa saja, harus kamu tahu dulu mana yang halal dan mana yang haram. Li'annallaha subhanahu wa ta'ala. Li'annallaha saduhuni Allah karena saduhuni Allah. Li'annallaha ta'ala karena saduhuni Allah. Subhanahu wa ta'ala kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan luhur ta'abbadana iku merdi ta'abbada iku merdi sinten Allah ta'abbad itu artinya merdi itu merintahkan ya. Merdi itu memerintahkan. Ta'abbada iku merdi. Sinten Allah na ingki gitu. Bi asya'a kelawan pira-pira perkara. Fala budda mongko wajib utawa mesti min mura'atima saking merhatikaken ing barang ta'abbadana ing barang ta'abbada merdi
sinten Allah na ingki kelawan bihi kelawan barang. Jadi sudah kita kalau menjalankan sesuatu kalau itu sudah perintah dari Allah, ta'abudi, ya itu sudah ditakar sama Allah, itu sudah perintah dari Allah, kita lakukan saja. Waqad ahallal bai'a lan temen ahalla ngalalaken sinten Allah al bai'a ing adolan, al bai'a jual beli, wa harramalan ngaramakan sinten Allah ar-riba ing riba, ar-riba ing riba. Waqad qayyada syar'u lan temen, waqad lan temen-temen uwis watesi, waqad qayyada lan temen-temen uwis watesi, qayyada itu ngikat atau watesi. Asyar'u opo syara', asyar'u opo syariat, hadzal bai'a ing iki adolan, bi'alati ta'rifi kelawan alat ta'rif pengertian, bi'alati ta'rifi kelawan alat pengertian, biquyudin kelawan piro-piro wates, biquyudin kelawan piro-piro wates, wa syurutin lan piro-piro syurut, wa arkanin lan piro-piro rukun, la budda ora kena ora utawa mesti min mura'atiha saking atau perhatian ha ing kuyud syurut wa arkan. Jelas gak ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wajib bagi setiap orang muslim mukallaf, dia harus tahu sebelum masuk dalam satu pekerjaan atau dalam satu ibadah, entah itu muamalat, entah itu apa saja, dia harus tahu dulu. Jual beli, dia harus tahu dulu mana yang halal, mana yang haram. Orang mau nikah harus tahu dulu mana halal, yang mana haram. Ya, apa saja muamalat harus tahu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan itu. Sudah memerintahkan kepada kita dengan perkara-perkara itu, dan kita sebagai orang muslim wajib memperhatikan, ya, wajib memperhatikan dalam perkara-perkara yang sudah diperintahkan oleh Allah. Allah telah menghalalkan jual beli, ya kan? Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Allah telah menghalalkan al-bai' wa harrama riba, dan mengharamkan yang riba. Dan Allah telah memberikan Allah telah membatasi, syariat telah membatasi dalam jual beli itu dengan alat ta'rif, dengan alat pengertian-pengertian. Ada alat ta'rif nanti apa itu jual beli itu apa? Jual beli itu ta'rifnya apa? Jafar? Taglibul mal bi qasdir ribhi. Jual beli itu apa sih definisinya? Ta'rif itu definisinya jual beli apa? Taglibul mal bi qasdir ribhi. Memutar harta dengan tujuan mendapatkan untung, itu namanya jual beli, jualan, adolan. Terus ada lagi i'arah, meminjam, juga kita harus tahu, ada alat ta'rifnya, ada definisinya. Atau ijarah, sewa menyewa, juga ada alat ta'rif, ada definisinya. Atau pernikahan ada definisinya. Semuanya sudah ada definisinya, dan itu kita harus tahu. Ya, semuanya itu ya. Bi alati ta'rif, dengan alat ta'rif, definisi. Bi quyudin, dengan batas-batas.
Ini syaratnya begini, watas-watasnya begini, syarat-syaratnya begini, rukun-rukunnya begini. Dan kita sebagai umat Islam yang sudah mukallaf wajib memperhatikan itu semua. Dikit lagi. Fa'alaman aradal bai'a wa syira'a. Fa'alam mongko ing atase. Fa'alaman mongko ing atase wong. Arada kang karep. Arada kang ngarepaken sapa wong al bai'a ing adolan wasyira alan tutukon anyata alama dalika apa yen to weruh anyata alama apa yen to belajar anyata alama apa yen to belajar sapa man dalika ing mengkono apa syarat rukun uyud harus belajar wa illa lan lamun ora akala mongko mangan sapa man ar-riba ing riba sya'a am aba kerso ora kerso pasti mangan riba. Kalau nggak belajar mau tidak mau bakalan terkena riba. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan teman-teman ngendiko utawa ngucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten kan Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ing pendikan ing ucapan at-tajirus saduqu yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada. At-tajiru utawa kang juragan utawa wong kang pedagang. At-tajiru utawa pedagang as-saduqu kang jujur, kang bener, yuhsyaru khobarnya iku den kumpulaken, yuhsyaru iku den kumpulaken yaumal kiamati ing dina kiamat ma'asiddiqina ing dalam sertane wong-wong kang siddiqin wasyuhada lan piro-piro wong syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dikatakan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyah. Ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali karena sesumpeknya, sedihnya dalam mencari ma'isyah. Itu mencari ma'isyah, apalagi mencari Dalam satu hadis riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-ham fi talabil Banyak beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan mencari ilmu. Orang kalau mencari ilmu susah, payah, nahunya belajar, sorofnya ini segala macam harus memahami. Ini termasuk alham. Mencari ma'isyah saja ada beberapa dosa yang tidak diampuni sama Allah kecuali kalau kesumpukan dalam mencari apalagi dalam mencari ilmu. Gak mungkin tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-ham fi talabil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu. Allahu a'lam bishawab.